Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ananta Putri dengan NPM C0C023050 dari kelas 1C D3 Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini saya telah membuat ilustrasi tentang persamaan dasar akuntansi. Di sini saya memilih contoh jasa klinik kecantikan yang saya beri nama Klinik Kecantikan Lianta. Jadi di sini Nona Ananta adalah lulusan akuntansi dari Universitas Bengkulu yang memutuskan membuka perusahaan jasa akuntansi dengan nama Klinik Kecantikan Lianta pada tanggal 1 Agustus 2023 yang memberikan jasa treatment, spa, facial, dan lain-lain. Klinik Kecantikan Lianta ini beralamat di Jalan Kinibalu, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang telah terjadi yang berhubungan dengan Klinik Kecantikan Lianta selama bulan Agustus 2023. Jadi, yang pertama yaitu tanggal 1 bulan Agustus 2023, Ananta menginvestasikan uangnya sebesar 300 juta untuk membuka Klinik Kecantikan Lianta. Nah, pada tanggal 1 ini adalah jenis transaksi keuangan. Mengapa dibilang transaksi keuangan? Karena ada kejadian bahwa Ananta punya tabungan di rekeningnya lalu ditarik dan memutuskan untuk menggunakan 300 juta ini untuk membuka klinik kecantikannya. Ini sudah pasti mempengaruhi keuangan Ananta. Tadinya Ananta tidak punya uang, lalu ia menginvestasikan uang dan mendapatkan atau memperoleh uang sebesar 300 juta rupiah. Jadi, ini pada tanggal 1 ini termasuk pada kolom aset. Yang pertama termasuk pada kolom aset pada akun kas karena kas Ananta bertambah sebesar 300 juta dan pada kolom ekuitas pada akun modal pemilik. Mari kita pindahkan dulu uangnya, yaitu sebesar 300 juta pada kolom aset pada bagian akun kas sebesar 300 juta rupiah. Dan juga pada kolom ekuitas pada akun modal pemilik sebesar 300 juta rupiah. Lalu lanjut lagi, pada tanggal 2, Klinik Kecantikan Lianta menyewa ruko dengan membayar sewa untuk 6 bulan ke depan sebesar 30 juta. Nah, pada tanggal 2 ini, yang pertama terpengaruh adalah akun kas pada bagian aset juga. Karena Ananta telah membayar uang dengan menggunakan kas sebesar 30 juta rupiah dan juga menyewa ruko untuk 6 bulan ke depan, artinya itu belum dipakai, jadi masih masuk pada akun aset sewa dibayar di muka. Mari kita pindahkan sebesar 30 juta pada bagian akun kasnya berkurang 30 juta. Dan juga pada bagian aset bertambah 30 juta rupiah. Lanjut lagi. Pada tanggal 2 lagi, dibeli peralatan seharga 30 juta dan perlengkapan klinik seharga 60 juta secara tunai. Nah, ini dibeli secara tunai, otomatis kita membayar kepada tokonya seharga peralatan 30 juta dan perlengkapan 60 juta. Jadi total semuanya adalah 90 juta. Yang dipengaruhi adalah kasnya berkurang senilai 90 juta. Dan juga pada akun aset, pada bagian akun peralatan bertambah 30 juta dan perlengkapan bertambah 60 juta. Mari kita pindahkan. Jadi berkurang kasnya
90 juta. Karena hasil dari penambahan perlengkapan dan peralatan tadi. Perlengkapan yaitu senilai 60 juta bertambah dan peralatan 30 juta bertambah. Lanjut, pada tanggal 4, diterima berkas pendapatan jasa klinik senilai 1.500.000. Setelah kita menyelesaikan jasa, kita akan mendapatkan uang, yaitu sebesar 1.500.000. Yang artinya akan mempengaruhi kolom aset pada bagian akun kas bertambah 1.500.000 dan juga pada kolom ekuitas pada akun pendapatan bertambah 1.500.000. Mari kita pindahkan. Kas bertambah yaitu Rp1.500.000 dan juga pada kolom ekuitas pada pendapatan yaitu bertambah Rp1.500.000 juga. Rp1.500.000. Lalu lanjut lagi pada tanggal 5 bulan Agustus 2023 dibeli perlengkapan klinik secara kredit pada toko Giant Shop seharga 15 juta. Jadi karena ini secara kredit, jadi kas kita tidak berkurang, tapi yang bertambah pada kolom aset yaitu perlengkapan. Perlengkapan bertambah senilai 15 juta dan juga karena belum bayar secara kredit, jadi yang terpengaruh pada kolom liabilitas dalam akun utang usaha. Mari kita pindahkan. Di sini membeli perlengkapan klinik. Jadi yang bertambah adalah perlengkapan klinik bertambah senilai 15 juta. Karena itu belum bayar, jadi kita masukkan pada kolom utang usaha senilai 15 juta. Jadi kliniknya berhutang pada toko Giant Shop senilai 15 juta. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 6 diterima berkas pendapatan jasa klinik sebesar 19 juta. Di sini juga kita menerima uang sebesar 19 juta karena kita setelah menyelesaikan jasa kita. Jadi yang terpengaruh pada kolom aset yaitu akun kas bertambah 19 juta dan juga kolom ekuitas bertambah pada akun pendapatan 19 juta. Mari kita pindahkan. Bertambah 19 juta pada akun kas dan juga pada akun pendapatan pendapatan 19 juta. Lanjut lagi, yaitu tanggal 7 difakturkan untuk ditagih pendapatan jasa klinik pada Ibu Lina sebesar Rp5.500.000. Jadi di sini kita telah menyelesaikan jasa kita kepada Ibu Lina, tapi Ibu Lina belum memberikan uangnya kepada kita. Ini bisa disebut dengan pendapatan karena kita sudah menyelesaikan jasa kepada Ibu Lina. Jadi yang terpengaruh yaitu piutang bertambah 5.500.000 dan juga pendapatan bertambah Rp5.500.000. Mari kita pindahkan. Rp5.500.000. Ini kenapa masuk piutang? Karena Ibu Lina belum
berikan uang, itu disebut dengan piutang. Tapi kita setelah menyelesaikan jasa kepada Ibu Lina, jadi pendapatan bertambah 5.500.000 rupiah. Lanjut lagi, pada tanggal 8 dibayar utang perkas pada toko Giant Shop senilai 15 juta. Tadi pada tanggal 5 kita membeli perlengkapan secara kredit pada toko Giant Shop dan tanggal 8 kita akan membayarnya kepada toko Giant Shop senilai 15 juta. Jadi pas kita bayar pasti akun kas kita berkurang sebesar 15 juta dan utang kita juga berkurang 15 juta. Jadi utang akun kas kita berkurang 15 juta dan juga utang kita berkurang 15 juta. Lanjut lagi. Pada tanggal 10, Ananta mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta rupiah. Nah, pada saat pengambilan uang ini, yang terpengaruh juga yaitu kolom aset pada bagian akun kas, yaitu kasnya berkurang sebesar 3 juta rupiah. Dan juga pada kolom ekuitas, ekuitas berkurang sebesar 3 juta dan pride-nya bertambah 3 juta. Kas berkurang 3 juta. Lalu pride-nya bertambah 3 juta rupiah. Pada tanggal 11, diterima perkas piutang dari Ibu Lina. Nah, tadi Ibu Lina berhutang kepada kita pada tanggal 7 dan ia membayar pada tanggal 11 sebesar 5.500.000 rupiah. Jadi otomatis utang Ibu Lina berkurang dan juga kas kita bertambah sebesar 5.500.000 rupiah. Kas kita bertambah 5.500.000 rupiah dan piutang Ibu Lina berkurang senilai 5.500.000 rupiah. Lanjut lagi. Pada tanggal 12 dibeli peralatan klinik secara tunai senilai 8 juta rupiah. Jadi, kita membeli peralatan klinik secara tunai, otomatis kas kita berkurang dan peralatan klinik kita bertambah senilai 8 juta rupiah. Jadi kita menempatkannya pada akun kas berkurang 8 juta rupiah. Dan juga di sini peralatan klinik kita bertambah 8 juta. Pada akun peralatan bertambah 8 juta. Lanjut, pada tanggal 15 diterima perkas pendapatan jasa klinik. Jadi kita menerima lagi pendapatan jasa, yaitu yang otomatis akan menambah akun kas dan juga menambah akun pendapatan. Karena kita telah menyelesaikan jasa senilai 6 juta. Kasnya bertambah 6 juta. Dan juga pendapatan bertambah senilai 6 juta rupiah. Lalu,
Lanjut lagi. Pada tanggal 16 difakturkan untuk ditagih pendapatan jasa klinik pada Ibu IPA sebesar 3 juta rupiah. Jadi kita telah menyelesaikan jasa kita kepada Ibu IPA, tapi Ibu IPA belum membayar dari jasa kita itu. Jadi otomatis Ibu IPA memiliki piutang pada kita sebesar 3 juta rupiah. Jadi akan mempengaruhi akun piutang sebesar 3 juta rupiah. Dan juga akan mempengaruhi akun lalu akan mempengaruhi pendapatan karena kita telah menyelesaikan jasa pada Ibu IPA pada tanggal 16. Sebesar 6 juta rupiah. Sebesar 3 juta, maaf ya. Salah. Sebesar 3 juta rupiah. Lanjut lagi, pada tanggal 17 diterima berkas pendapatan jasa klinik 1.500.000. Jadi kita telah menerima kas senilai 1.500.000 dan juga memperoleh pendapatan 1.500.000. Jadi yang bertambah yaitu akun kas 1.500.000 dan pendapatan 1.500.000 karena kita telah menyelesaikan jasa kita. Akun kas bertambah 1.500.000 dan juga pendapatan bertambah 1.500.000. Lanjut lagi. Tanggal 20 dibayar perkas gaji karyawan 1.500.000. Jadi otomatis kas kita berkurang dan juga pada kolom ekuitas berkurang dan beban kita bertambah senilai 15 juta karena kita membayar gaji karyawan. Kita telah menerima manfaat dari karyawan, jadi sudah bisa dikatakan bahwa itu beban. Jadi kas kita berkurang 15 juta dan akun beban bertambah 15 juta. Akun kas berkurang maksudnya dan juga akun kas berkurang dan pada bagian ekuitas berkurang dan beban kita bertambah 15 juta. Kas kita berkurang 15 juta. Dan juga pada kolom ekuitas kita berkurang dan beban kita bertambah karena kita telah mendapatkan manfaat dari karyawan tersebut yaitu 15 juta. Kita membayar gajinya. Beban gajinya 15 juta. Lalu lanjut lagi pada tanggal 24 dibeli perlengkapan klinik secara kredit pada toko Janshop. Kita membeli perlengkapan klinik sebesar 4 juta, otomatis perlengkapan klinik kita bertambah dan utang kita bertambah juga karena kita belinya secara kredit. Itu di sini adalah perlengkapan. Perlengkapan kita bertambah 4 juta. Dan juga hutang kita bertambah 4 juta.
Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggal 27 diterima berkas pendapatan jasa klinik senilai 2 juta rupiah. Jadi di sini kita menerima kas senilai 2 juta dan juga pendapatan kita bertambah senilai 2 juta. Kas kita bertambah 2 juta dan juga pendapatan kita bertambah 2 juta. Iya. Nah, setelah selesai semua transaksinya, mari kita jumlahkan setiap akun yang ada di kolom ini. Baik itu kolom aset dan juga kolom liabilitas plus ekuitas. Yang pertama, kita akan menjumlahkan kolom kas, kolom aset pada akun kas, yaitu 300 juta. Ini yang pada tanggal 1, yaitu 300 juta. Tanggal 2 berkurang kas kita senilai 30 juta. Tanggal 2 lagi, berkurang lagi 90 juta. Lalu, kita mendapatkan kas senilai 1.500.000. Pada tanggal 4, tanggal 5 kosong, tanggal 6 mendapatkan lagi 19 juta. Pada tanggal 7 kosong, tanggal 8 berkurang 15 juta. Tanggal 10 berkurang lagi 3 juta. Tanggal 11 bertambah 5.500.000. Tanggal 12 berkurang 8 juta. Tanggal 15 bertambah 6 juta. Tanggal 16 tidak ada. Tanggal 17 bertambah 1.500.000. Dan tanggal 20 berkurang 15 juta. Yang terakhir, tanggal 27 bertambah 2 juta. Mari kita jumlahkan semuanya, yaitu kita mendapatkan total 174.500.000 rupiah. Lanjut, pada kolom piutang di sini yaitu piutang bertambah 5.500.000, lalu berkurang 5.500.000 dan bertambah lagi 3 juta, otomatis hanya 3 juta. Ada kolom piutang. Pada akun sewa dibayar di muka ini ada 30 juta. Kita turunkan 30 juta. Lanjut, pada kolom perlengkapan 60 juta ditambah 15 juta dan ditambah 4 juta. Yaitu hasilnya adalah 79 juta. Di sini akun peralatan yaitu 30 juta dan 8 juta, hasilnya adalah 38 juta. Untuk utang usaha, di sini ada 15 juta, dikurang 15 juta, dan ditambah 4 juta. Jadi totalnya adalah 4 juta.
Kemudian, pendapatan diterima di muka kosong. Lalu, modal pemilik yaitu 300 juta. Pada akun pendapatan 1.500.000 kita mendapatkan 1.500.000 dan mendapatkan lagi 19 juta. Kita mendapatkan lagi 5.500.000, mendapatkan lagi 6 juta. Selanjutnya 3 juta, 1.500.000 dan 2 juta. Totalnya yaitu 38.500.000 rupiah. Kemudian beban, kita membayar beban senilai 15 juta. Beban karyawan 15 juta. Yang terakhir yaitu pride. Pengambilan pride senilai 3 juta rupiah. Kita jumlahkan dulu pada kolom aset semuanya, yaitu 174.500.000. Kita tambahkan pada piutang 3 juta. Lalu, kita tambahkan lagi 30 juta. Kita tambahkan lagi 79 juta. Dan yang terakhir yaitu 38 juta. Maka hasil yang didapatkan adalah 324.500.000 rupiah. 324.500.000 rupiah. Jadi setelah kita mendapatkan hasil ini, kita akan menjumlahkan pada kolom liabilitas plus ekuitas. Yang pertama yaitu utang wesel tidak ada, utang usaha tadi ada 4 juta, dan pendapatan diterima di muka tidak ada. Jadi pada kolom liabilitas yaitu 4 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menjumlahkan pada kolom ekuitas. Yang pertama kita jumlahkan yaitu modal pemilik ditambah pendapatan. Modal pemilik yaitu 300 juta rupiah ditambah 38.500. Jadi hasilnya yaitu 338.500. Jadi kita kurangkan 15 juta dan kita kurangkan lagi 3 juta. Yaitu hasilnya 320.500.000 rupiah. Setelah mendapatkan liabilitas dan ekuitas, kita tambahkan liabilitas dan ekuitas, yaitu 320.500.000 rupiah kita tambahkan dengan 4 juta rupiah. Jadi hasil yang kita dapatkan yaitu 324.500.000 rupiah. Kita lihat pada kolom aset yaitu kita mendapatkan 324.500.000 rupiah, dan juga pada kolom liabilitas plus ekuitas juga 324.500.000 rupiah. Jadi yang bisa kita katakan yaitu sama-sama sama atau balance atau sama rata. Jadi bisa dikatakan bahwa persamaan dasar akuntansi yang saya buat telah selesai. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba silo iyo sebenarnya bah ada kata-kata apa? Setelah